Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Fakta sejarah, kita mempunyai beberapa orang yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Di dalam fakta sejarah itu ada Pak Royani Suhut. Dia salah seorang penanda tangan Sumpah Pemuda yang mewakili kaum pemuda Betawi. Tapi kedudukannya pada waktu itu dia adalah wakil sekretaris dari panitia Sumpah Pemuda. Itu Pak Royani Suhut, saksi sejarah dan ikut menandatangani. Oleh karena itu dia punya hak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian Pak Haji Darit, perjuangannya kita tahu Jakarta, Bekasi dalam menumpas penjajahan Belanda, dan beliau mendapat ancaman dari pemerintah Belanda akan mati dan sebagainya. Ini perlu diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan kemudian ada juga Pak Ufeni Mukmin. Beliau ada saksi sejarah juga pada waktu Indonesia merayakan kemerdekaan 19 September tahun 1945 di lapangan Pilkada. Beliau berdampingan dengan Bung Karno pada waktu itu di dalam peristiwa tersebut. Beberapa kali beliau melakukan pengawasan, penjagaan kepada Bung Karno. Dia merupakan seorang pejuang dan pada waktu itu berpangkat kalau tidak salah sebagai kolonel atau teknik, saya tidak paham kalau. Tapi beliau beliau berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, Jakarta ini banyak peran, tapi tokoh-tokohnya, tokoh Betawinya itu amat sedikit menjadi pahlawan nasional. Itu sebabnya saya menyarankan pada teman-teman di lembaga kebudayaan Betawi atau organisasi kemasyarakatan lain yang berkaitan dengan kebetawian, marilah bersama-sama kita melakukan riset siapa kira-kira yang layak. Kita lakukan pendataan, dari pendataan itu nanti akan ketahuan siapa-siapa. Nah, dari situ nanti akan dilihat, dibikin semacam biografinya. Biografi itu kemudian diusulkan untuk jadi pahlawan nasional. Nah, kalau tidak dilakukan, itu nanti mereka akan tenggelam. Nama-nama mereka akan hapus dari tanah Betawi sendiri, tidak diakui oleh pemerintah dan dilupakan oleh anak cucunya. Untuk itu harus segera dilakukan dan ini harus punya kepedulian bersama. Ya. Semua generasi, terutama generasi yang sekarang yang udah peduli dengan sejarah. Kira-kira nama-nama siapa aja Pak yang perlu diusulkan? Yaitu saya mengusulkan kalau bisa tadi Haji Darip harus masuk. Kemudian Pak Ufeni Mukmin itu udah harus masuk gitu. Karena beliau ya orang-orang Betawi. Yang lebihnya siapa lagi ya? Ya bisa lah nanti bisa dicari lagi. Bang, kenapa Pitung nggak pernah digelar pahlawan Bang ya? Ya karena itulah harus ada risetnya dulu. Kalau ada risetnya baik secara akademis, itu baru akan bisa kelihatan bagaimana peran si Pitung. Apakah Pitung itu memang tokoh rekaan ataukah memang sebuah fakta? Nah, kalau ini sebuah fakta dan itu memang ada sebuah riset yang dilakukan, ya kenapa tidak diusulkan Pitung sebagai pahlawan nasional atau apapun juga gitu. Masalahnya saya melihat sementara ini Pitung itu ada di mana-mana, tapi siapa dia? Nah itu perlu. Saya sempat lihat di arsip di koran-koran abad ke-19 itu disebut-sebut ada nama Pitung. Nah, tapi siapakah dia? Nah, ini harus dilakukan riset yang cukup mendalam lah. Kalau Ki Haji Nur Ali sendiri sudah mendapat gelar pahlawan Pak? Ya, kalau Ki Nur Ali, beliau kan sebetulnya orang Betawi ya. Tapi karena kebetulan Bekasi ini masuk wilayah Jawa Barat, jadi diusulkan oleh Jawa Barat untuk jadi pahlawan nasional. Alhamdulillah, itu juga kan karena memang ada risetnya. Kalau tidak ada riset, menurut saya agak repot untuk bisa diajukan sebagai pahlawan nasional. Oke, cukup.